Terima kasih Anda masih menyaksikan MTGW. Tadi Mbak Siska mengatakan bahwa masih ada lagi yang ingin dikatakan, tapi sebelum sampai ke sana, kita dengar ceritanya dari Pak Abbas. Janji seperti apa yang menurut Pak Abbas tidak Tapi sebelum Pak Abbas, Mas Ibram, kita masuk dulu ke memes-nya. Karena memes ini memberitahukan sesuatu kepada Pak Abbas juga dan kepada kita semua. Kalau rasanya terlalu baik untuk menjadi kenyataan, biasanya memang terlalu baik sehingga tidak mungkin. Tuh, janji-janji waktu kampanye. Lihat bagaimana rumah kita diukur-ukur sebelum kampanye. Jalanan diukur-ukur. Nanti bangun jalan, nanti bangun sungai. Sebelum kampanye, tuh. Sebelum pemilihan. Setelah terpilih? So, kalau begitu, kalau rasanya terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Tadi kan itu bukan ibu tadi mengalami double jelek. Gitu kan? Itu namanya double jelek. Tuh. Karena memang terlalu baik sehingga tidak mungkin. Nah, orang-orang yang tegas begitu mendengar janji yang terlalu baik langsung tegas menolak. Lebih baik tegas menolak orang yang berjanji tinggi. Itu. Lebih baik. Lalu menghormati orang yang janjinya sederhana tapi rajin. Itu. Ya, betul sekali Pak Mario. Silakan Pak Abbas. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Abbas. Saya pada tahun 2004 dan 2009 bertindak sebagai PPS atau Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan. Oke. Pada saat itu ada beberapa caleg yang datang ke saya. Dia menjanjikan beberapa janji ya. Tetapi sampai dia jadi anggota DPRD dan DPR provinsi, janji itu tinggal janji. Tidak pernah ditepatin. Dulu dia pernah mengasih nomor telepon kepada saya. Tetapi setelah dia jadi, nomor telepon itu tidak pernah aktif, tidak pernah bisa dihubungi lagi. Super sekali. Lalu masalahnya? Di tahun 2014 saya masih menjadi anggota PPS juga. Saya tidak kepingin membeli kucing dalam karung. Nah, jadi siapapun yang akan datang kepada PPS maupun PPK di kecamatan itu harus membuktikan dulu apa janji dia. Jadi kita tidak bisa memberi kepercayaan kepada mereka. Hanya sekarang yang ingin saya buktikan kepada mereka dulu. Sebelum pemilu buktikan dulu janji dia dulu. Super sekali. Nah, kalau dia bisa membuktikan dia sebelum pemilu, silakan. Tetapi setelah pemilu, no way. Sebentar, PPS ini, beritahu saya Bapak, setelah itu teman-teman dan audiens di seluruh Indonesia dan dunia bisa memutuskan. Apakah PPS itu seharusnya tidak berpihak? Tidak berpihak, Pak. Sudah tahu jawabannya? PPS kan harusnya tidak berpihak. Kan PPS harusnya tidak berpihak. Tapi ada orang menjanjikan sesuatu. Setelah jadi tidak memenuhi janji. Apakah PPS seharusnya tidak berpihak? Ya, tidak berpihak kepada siapapun. Good. Maka janji tidak mempengaruhi orang yang objektif. Orang yang adil, yang tidak berpihak. Nah, kalau sampai sakit hati karena ada janji dari mereka. Betul. Dan janji itu dipercayai sehingga berlaku tidak adil. Nah, untuk biaya berlaku tidak adil itu ada imbalannya. Ya toh, yang nanti kemudian diangkat menjadi anggota partai, atau kemudian menjadi sekjen, atau menjadi ketua umum. Kalau berlaku tidak adil dalam pemilu, untuk yang menang. Loh, bukankah sejarah sudah menunjukkan dan sekarang sedang diusut? Ya, di tahun-tahun depan, itu Indonesia memiliki sejarah baru, di mana raja-raja pun akan diusut. Ini contoh raja kecil yang harusnya amanah.
Harusnya adil. Tetapi karena kecewa dengan janji, ditutupi pengertiannya bahwa dia adalah orang yang sedang berlaku tidak amanah. Kalau tahu tidak akan tampil di sini. Jadi kekecewaan Bapak itu karena apa? Karena mereka berjanji kosong. Kalau janjinya isi, Bapak dapat apa? Saya mewakili dari masyarakat yang dijanjikan untuk perbaikan infrastruktur. Oh, berarti beliau dalam berlaku tidak adil, maksudnya untuk kebaikan masyarakat. Karena janji orang ini lebih besar untuk masyarakat daripada calon-calon yang lain. Betul. Apakah itu tetap benar? Apakah ada cara benar untuk melakukan kesalahan? Apakah ada cara benar untuk melakukan kesalahan? Tidak ada. Tidak ada. Wrong is wrong. Kesimpulan Bapak. Untuk 2014 ini menjelang pemilu yang akan datang, siapapun yang menjanjikan, caleg-caleg yang menjanjikan apapun, sebelum pemilu harus ditepatin dulu. Tapi kalau setelah pemilu, dia tidak akan... Sebentar Pak. Sebelum pemilu, sebelum menang, dia tidak bisa memenuhi janjinya. Dia belum berwenang, dia tidak punya kewenangan atas anggaran, dia tidak punya kewenangan atas unit-unit di wilayah kerjanya. Jadi, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, telah berapa kali sih kita tertipu oleh pemimpin yang berjanji kosong? Sering. Yang memilih mereka siapa? Kita. Mau berapa kali lagi ditipu? Lihat tuh, orang-orang jujur dan baik tidak tergesa-gesa dan tidak ingin menjadi pemimpin. Perhatikan yang paling getol ingin memimpin, perhatikan. Orang-orang yang punya sejarah ketidakjujuran. Dan yang akan membiayai ketidakjujuran berikutnya. Melalui kekuasaan. Dan untuk itu mereka membayar, Pak. 50.000. Ya toh? Itu sebabnya kalimat sederhana ini. Orang miskin adalah aset yang penting bagi koruptor. Karena mereka melihat janji hanya dengan 50.000 rupiah, mereka pilih. Makanya yuk sejahterakan Indonesia. Didik dengan baik, supaya para penipu tidak mengakali kita untuk menjadi penguasa yang mencuri dari kita. Nasihat Bapak kepada kita semua apa? Karena Bapak sangat mengalami. Jadi nasihatnya yang sederhana, Pak. Pilihlah sesuai dengan hati nurani kita sendiri masing-masing. Super sekali. Ibu, ada yang mau Ibu katakan? Mungkin harus lebih ikhlas, Ikhlas apa? Ikhlas dalam arti percaya harus, tapi tetap waspada. Dan kalaupun memang sampai rezeki dalam tanda kutip ya, Pak Mario, rezeki itu memang tidak sampai kepada kita, ikhlaskan. Karena yakini bahwa ada tangan Tuhan di situ yang bekerja, yang akan membuat hidup kita lebih baik. Dan alhamdulillah mungkin Tuhan juga akan memberikan itu saat ini dan kedepannya untuk saya. Amin. Amin. Bentar, saya tanya. Tolong dari my line of questioning, urutan dari pertanyaan saya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa Anda simpulkan. Mulai ya. Ibu sudah pernah menikah sebelumnya? Belum. Belum. Apakah mungkin karena ibu terbiasa menghitung, mengkalkulasi, sehingga ada anak-anak muda baik dalam selama ini yang ibu kesampingkan karena ibu mencari yang menurut ibu lebih baik? Ada?
Tahu nggak jawaban logisnya? Tidak ada. Karena tidak diperhatikan. Karena yang diperhatikan adalah orang-orang yang menjanjikan kemapanan. Karena tidak mungkin pada tahap kehidupan ibu, tahap kehidupan itu apa sih namanya? Usia. Pada tahap kehidupan ibu tidak mungkin Tuhan tidak mendekatkan orang-orang sederhana baik yang masa depannya dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan yang kamu sukai belum tentu baik bagimu. Dan pada tahap kehidupan ibu ini, ibu harus menerima bahwa yang ibu sukai selama ini telah tidak baik bagi ibu. Yang tidak kau sukai belum tentu. Kalau dulu Ibu Lina melihat saya sebagai orang yang punya uang, tidak mungkin dia nikahi saya. Tapi dia pandai melihat potensi. Berarti ibu tidak melihat potensi pada orang-orang biasa. Karena pada orang-orang sebermasalah yang ibu kenal sekarang, ibu masih bertahan. Jadi mungkin periksa sikap ibu terhadap kehidupan. Mungkin Tuhan sedang memberitahu, Siska, pada tahap kehidupanmu yang sekarang, kamu sudah memilih yang kamu sukai. Bagaimana kalau mulai dari sekarang ikhlaslah menuruti yang Tuhan inginkan. Gitu. Terima kasih, Mas Siska, saya persilakan kembali. Pak Abbas, saya persilakan kembali. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk yang sudah curhat. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, tentunya terus saksikan Metro TV di Mario Teguh.